Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Alfa Pertiwi, mahasiswa jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan dengan NIM 19004022. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai administrasi ketatausahaan sekolah, yaitu untuk memenuhi tugas praktek video dari mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Baiklah, untuk menyingkat waktu berupa video presentasi saya, langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama yaitu pengertian administrasi ketatausahaan sekolah. Tata usaha atau sering juga disebut tata laksana merupakan bagian dari keseluruhan proses administrasi yang mana dalam bahasa Inggris ada yang menyebut sebagai clerical work atau reporting and recording system atau office management, yaitu semua mekanisme yang dapat membantu, memperlancar, meningkatkan aktivitas dan efisiensi proses administrasi dengan menyediakan segala data dan informasi yang diperlukan sehingga administrasi tersebut berjalan dengan lancar. Di samping itu, tata usaha juga diartikan sebagai kegiatan melakukan penentuan segala sesuatu. Di samping itu, tata usaha juga diartikan sebagai kegiatan melakukan penentuan segala sesuatu yang terjadi dalam organisasi untuk digunakan sebagai bahan keterangan kepada pimpinan ataupun atasan yang meliputi segenap kegiatan, mulai dari pembuatan, pengolahan, penataan, sampai dengan penyimpanan semua bahan keterangan yang diperlukan oleh organisasi. Sedangkan pengertian tata usaha menurut Pedoman Pelayanan Tata Usaha untuk perguruan tinggi adalah segenap kegiatan pengelolaan surat menyurat, yaitu menghimpun, baik menerima, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan semua bagian keterangan yang diperlukan oleh organisasi tersebut. Menurut De Lianggi 2000 dalam halaman 50, adapun keterangan-keterangan yang diperlukan dalam setiap usaha kerjasama yaitu yang pertama menghimpun. Kegiatan mencari data mengusahakan tersedianya segala keterangan yang tadinya belum ada sehingga siap untuk dipergunakan jika diperlukan. Yang kedua yaitu mencatat. Mencatat itu adalah kegiatan membubuhkan dengan berbagai alat tulis sehingga terwujud tulisan yang dapat dibaca, dikirim, dan disimpan. Dan yang ketiga yaitu mengolah, yaitu bermacam-macam kegiatan mengerjakan keterangan-keterangan dengan maksud menyajikan dari isi informasi tersebut. Dan yang keempat menggandakan. Menggandakan ini yaitu memperbanyak informasi tersebut, bisa dengan print, fotokopi, ataupun dengan cara lainnya yang dapat menggandakan atau memperbanyak informasi tersebut. Dan yang kelima mengirim, yaitu kegiatan menyampaikan suatu berbagai informasi dengan berbagai cara dan alat dari satu pihak ke pihak lain yang membutuhkan, bisa dari luar ataupun dalam organisasi tersebut. Dan yang terakhir menyimpan, yaitu adalah kegiatan menaruh dengan berbagai cara atau alat sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan. Selanjutnya materi yang ke B yaitu adalah proses administrasi ketatausahaan. Pekerjaan ketatausahaan menurut saya bukan hanya suatu monopoli petugas administrasi saja, tetapi juga pegawai edukatif, di mana dalam bagian ini akan disediakan kegiatan tata usaha khususnya yang dilakukan oleh tenaga administratif. Bagian ketatausahaan sekolah dimaksudkan untuk dapat mempermudah proses penyelenggaraan di sekolah. Secara terperinci, kegiatan yang dibantu kemudahannya adalah yang pertama kegiatan yang mencangkut manajemen kurikulum, yaitu manajemen kurikulum adalah segala proses penyelenggaraan belajar mengajar agar efektif dan efisien. Penyusunan yang dilakukannya itu adalah penyusunan jadwal, pembuatan kalender akademik, dan sebagaimana biasanya dilakukan oleh kepala sekolah maupun pimpinan atau diserahkan kepada seorang atau beberapa orang guru. Dan yang kedua yaitu kegiatan mencangkup manajemen siswa. Pekerjaan tata usaha yang menunjang manajemen siswa banyak berhubungan dengan hak dan kewajibannya sebagai pegawai negeri sipil. Yang pertama, mendaftar calon siswa, mulai dari pengadaan formulir, mengisi buku induk dan buku kleper, mengurus dan mengatur waktu warkat jika ada pemindahan peserta didik, mengisi daftar presentasi sampai menghitung presentasinya, mengatur ruang kelas, mengatur ataupun membuat laporan dan statistik mengenai keadaan siswa setiap bulan dan setiap tahun.
Dan yang terakhir, membuat laporan dan statistik mengenai keadaan siswa. Dan selanjutnya kegiatannya yaitu mencangkup manajemen personil. Pekerjaan tata usaha menunjang manajemen personil yang mana banyak berhubungan dengan hak dan kewajiban. Yang pertama, melaksanakan pengertian dan pengaturan warkat untuk pengangkatan sebagai pegawai negeri atau ASN, membantu memperbanyak salinan surat-surat keputusan serta lampiran-lampiran yang dibutuhkan untuk pengurusan kenaikan pangkat, penggunaan hak cuti ataupun pensiun. Dan menyiapkan belangko-belangko presensi pegawai, membantu kepala sekolah dalam membuat laporan statistik keadaan pegawai, baik edukatif dan administratif. Dan selanjutnya adalah kegiatan yang mengenai penataan inventaris sekolah, yang meliputi pekerjaan inventaris itu sebenarnya mencangkup bagian manajemen sarana prasarana, yaitu mencatat atau mengolah barang yang keluar masuk ataupun alat sarana prasarana yang keluar masuk di suatu lembaga sekolah tersebut. Selanjutnya, pencatatan keluar barang misalnya digunakan ataupun dipinjam, bahkan diberikan kepada lembaga lain atau perseorangan yang membutuhkan, dan juga disingkirkan atau penghapusan barang. Selanjutnya itu kegiatan yang menunjang penataan surat menyurat. Kegiatan yang dikerjakan dalam penataan surat ini meliputi pengurusan surat masuk, surat keluar ataupun kearsipan, dan pengurusan surat-surat keluar. Selanjutnya, dalam pengurusan surat-surat masuk atau agenda ini ada pula langkah-langkahnya. Yang pertama, mencetak nomor dan tanggal surat dalam buku agenda surat masuk yang kolomnya terdiri dari tanggal diterima surat, nomor urut, kode, alamat, nomor surat, dan pokok surat atau keterangan. Menyerahkan surat kepada alamat, surat dibaca oleh alamat yang dituju dan diberi disposisi. Surat dibaca oleh alamat yang dituju dan diberi disposisi, lalu dikembalikan kepada tata usaha untuk dibuatkan balasan jika memang dikehendaki untuk dibalas. Tata usaha dalam melaksanakan disposisi, yang pertama, menyerahkan kembali surat tersebut kepada bagian yang mengurus surat keluar, pengarsipan surat tersebut, yang pengurusan surat keluar, ekspedisi, pengurusan dilakukan dengan urutan. Surat yang diketik diserahkan kepada kepala sekolah untuk disetujui dan diminta tanda tangan. Membubuhkan cap, memasukkan surat yang akan dikirim ke dalam sampul, lalu mencetak surat ke dalam akan dikirim ke buku ekspedisi. Selanjutnya yaitu adalah kegiatan yang menunjang manajemen sarana. Kegiatan ketatausahaan yang menyangkut administrasi sarana yang sebenarnya sebagian besar telah berhubungan dengan ketatausahaan yang mengenai inventarisasi. Di samping penataan inventaris, tata usaha yang lain adalah ketatausahaan mengenai perencanaan pengadaan yang dimulai dari mendaftar alat atau sarana prasarana, menyeleksi dan mendaftar kebutuhan. Dan selain kegiatan-kegiatan yang telah disebutkan tadi, ada juga kegiatan yang berhubungan dengan bidang garapan administrasi sekolah, yang mana masih ada satu kegiatan lain, yaitu menunjang pengaturan tata ruang kantor, termasuk juga halaman dan ruang-ruang lainnya yang dikehendaki. Materi yang C atau yang ketiga, tata ruang kantor di sekolah. Adapun prosesnya itu meliputi, yang pertama, pekerjaan harus mengalir terus-menerus sedapat mungkin dalam garis lurus. Yang kedua, bagian seksi yang berfungsi sama dan yang berhubungan harus ditempatkan secara berdekatan untuk mengurangi waktu pada saat akan melakukan komunikasi atau bepergian. Yang ketiga, aliran pekerjaan harus sederhana sehingga dapat mengurangi hilir mudik pegawai dan penyampaian surat-surat dalam jarak yang pendek. Selanjutnya, meletakkan perlengkapan kantor itu harus dekat dengan pegawai yang menggunakannya atau yang akan memerlukannya. Yang kelima, pergunakan meja dan kursi dengan ukuran yang sama dalam sebuah ruangan. Dan yang keenam, menyusun meja harus sedemikian rupa sehingga tidak ada pegawai yang terpaksa menghadap pada sumber cahaya. Dan yang ketujuh, kesatuan yang banyak berhubungan dengan masyarakat harus ditempatkan di bagian depan. Dan satuan yang pekerjaan bersifat gaduh ataupun menimbulkan banyak benda-benda yang bersuara, maka sebaiknya ditempatkan dekat jendela dan hendaknya dijauhkan dari satuan lainnya yang mungkin akan mengganggu pegawai lain. Dan yang terakhir, hendaknya tempat-tempat arsip kantor berada pada dinding dan atau susunan tangga yang mudah terjangkau oleh pegawai dan petugas. Adapun bentuk-bentuk tata ruang kantor yang bisa diterapkan, yang pertama, tata ruang tertutup.
Suatu tata ruang dikatakan terpisah-pisah ataupun tertutup adalah apabila susunan ruang untuk bekerja terbagi dalam beberapa bagian. Kita akan membahas yang pertama, yaitu tentang keuntungannya. Yang pertama, moral pekerja atau staff tetap terjaga. Pekerjaannya bersifat rahasia akan tetap terjaga, menghindari gangguan dari pekerja satu ke yang lain. Dan pimpinan akan lebih tenang dalam mengerjakan tugasnya karena tidak terganggu oleh para karyawan. Adapun setiap tata ruang tertutup itu ada kelemahannya. Yang pertama, pengawasan lebih sulit dilakukan karena terhalang oleh penyekat seperti bagian-bagian rak gitu. Dan yang kedua, cahaya sulit masuk dan udara sulit beredar sehingga suasana lebih pengap dan gerah. Dan ketiga, apabila diperlukan atau mungkin memerlukan tukar tempat antara bagian yang satu dengan bagian yang lain, sulit dilakukan dan sulit merubah ruangan. Dan kelemahannya, apabila terjadi penambahan pegawai ataupun alat-alat sarana prasarana kantor, perubahan mengenai proses penyelesaian suatu pekerjaan agak sulit menampungnya. Selanjutnya, tata ruang terbuka. Tata ruang terbuka dalam susunan ini yaitu dipergunakan untuk ruang bekerja tidak dipisah-pisahkan atau tidak menggunakan penyekat seperti tata ruang tertutup tadi. Tetapi semua aktivitasnya dilaksanakan pada satu ruang besar terbuka sehingga yang bekerja tampak mudah diamati dari satu sudut pandang. Itu biasanya terjadi di ruang-ruang kelas ataupun biasanya banyak juga di ruang majelis guru yang sifatnya sekolah tersebut tidak menampung banyak guru. Adapun keuntungannya, menghindari gangguan dari pekerja satu ke yang lainnya. Dan pengawasannya pun lebih mudah dan efektif terhadap segenap pegawai. Hubungan antara pegawai itu cepat dan mudah, memperlancar arus pekerjaan dari meja satu ke meja yang lain karena tidak ada penyekat untuk saling berkomunikasi. Dan kelemahannya dapat merendahkan moral atau staf karena cara hidup yang diawasi secara terus-menerus dan mereka akan merasa terganggu jika tidak terbiasa. Selanjutnya akan mengurangi keamanan bagi pekerja yang sifatnya rahasia. Pekerjaannya akan kehilangan kepribadian, dan apabila ada pekerja yang ngobrol dan bermalas-malasan antar sesama kerja dapat mengganggu yang lain, serta pimpinan lebih terganggu ketenangan kerjaannya jika dibandingkan dengan ruangan tertutup. Selanjutnya yaitu adalah tata ruang kantor semi tertutup ruang kantor. Yang mana tata ruang kantor semi tertutup ini ruang kantornya semi tertutup yang disekat hanya setinggi 1,5 meter. Keuntungannya, ruang kantor semi tertutup adalah menjaga privasi pekerjaan, sedangkan kerugiannya ruang kantor perubahan tempat lebih sulit untuk dilakukan. Setelah mengenai materi dari bentuk tata ruang kantor, kita masuk ke lingkungan fisik kantor. Salah satu yang harus diperhatikan dalam perencanaan gedung atau fisik kantor adalah lokasi. Di samping itu, faktor yang penting harus mendapat perhatian adalah faktor lingkungan. Apabila kehadiran suatu kantor tidak dikehendaki oleh lingkungan masyarakat, maka kantor tersebut tidak dapat bertahan lama dan akhirnya akan mati. Karena itu pula faktor lain yang harus diperhatikan yang diantaranya yaitu dalam pertama, pengembangan kantor di masa yang akan datang, gambaran perkembangan wilayah di masa yang akan datang, sumber tenaga kerja dan kebutuhan, udara yang bersih dan segar, ongkos pemeliharaan yang rendah, serta fasilitas-fasilitas angkutan yang lebih mudah untuk dijangkau. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi tata ruang. Yang pertama, perencanaan cahaya. Penerangan cahaya yang baik akan diperoleh beberapa keuntungan, diantaranya hasil pekerjaan atau produktivitas bagi pegawai akan bertambah. Kualitas pekerjaan lebih baik. Kesalahan-kesalahan atau yang mungkin terjadi dapat berkurang. Semangat pegawai lebih tinggi, mengurangi ketegangan dan kelelahan sehingga tidak banyak pegawai yang akan bermalas-malasan. Selanjutnya, prestise lebih baik untuk perusahaan. 2. Perencanaan warna. Dalam perencanaan ini, sebaiknya menggunakan warna yang tepat dan baik, yang mana akan diperoleh keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, kantor menjadi tampak menyenangkan dan menarik pandangan, mempunyai akibat yang tidak langsung terhadap efisiensi dan produktivitas. Dan yang ketiga, mencegah kesilauan akibat cahaya yang berlebihan. Memelihara kegembiraan, ketenangan dan semangat bekerja pegawai, mengurangi rasa tertekan sehingga pegawai merasa lega dan bebas dan tidak bermalas-malasan.
Adapun para ahli menghendaki 3 warna pokok, yaitu warna merah adalah warna yang menggambarkan panah dan kegembiraan dalam kegiatan kerja. Warna merah dapat digunakan bagi alat untuk merangsang panca indera dan jiwa agar semangat dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Yang kedua, warna kuning adalah warna yang menggambarkan kehangatan matahari dan berfungsi untuk merangsang mata dan syaraf, sehingga dapat menimbulkan perasaan riang, gembira dengan melenyapkan perasaan tertekan pada saat bekerja. Selanjutnya yaitu terakhir warna biru sebagai warna dari langit dan samudra yang menggambarkan ketentraman dan keluasan. Yang mana warna biru ini mempunyai pengaruh mengurangi ketegangan otot tubuh dan tekanan darah. Menurut Nadine Todd mengatakan bahwa warna memberikan pengaruh terhadap tamu yang datang, di antaranya kepercayaan mereka terhadap kantor, efisiensi atas produktivitas, moral. Yang ketiga, perencanaan udara. Perencanaan udara ini dapat apabila kita atur dengan sedemikian rupa, maka akan mendapatkan keuntungan di antaranya yang pertama, kenyamanan bekerja pegawai terjamin, produktivitas kerja yang lebih tinggi, kualitas pekerjaan yang lebih baik, semangat kerja yang lebih tinggi, kesehatan pegawai yang terpelihara dengan baik, kesan yang lebih baik dari para tamu ataupun pengunjung kantor tersebut. Dan yang terakhir yaitu materi selanjutnya yaitu peranan guru dalam administrasi ini. Bahwa sudah disebutkan berulang kali bahwa guru merupakan tolak ukur yang sangat penting pada saat kegiatan segala administrasi yang terjadi, baik di dalam organisasi maupun di luar organisasi, yaitu terkhususnya pada kegiatan sekolah, mengelola proses belajar mengajar di sekolah. Dan sekolah merupakan subsistem pendidikan nasional, dan di samping sekolah, sistem pendidikan nasional itu juga mempunyai komponen lainnya, dan mana guru harus juga memahami apa yang terjadi di lingkungan kerjanya. Di sekolah, guru berada dalam kegiatan administrasi sekolah, sedangkan sekolah melaksanakan kegiatannya untuk menghasilkan lulusan yang jumlah serta mutunya telah ditetapkan dari awal, yang mana itu sudah dibahas pada materi sebelumnya. Dalam lingkup administrasi atau ketatausahaan sekolah itu, peranan guru itu sangat penting karena guru yang memiliki andil yang paling besar dalam kegiatan sekolah. Contohnya seperti penetapan kebijaksanaan dan melaksanakan proses perencanaan, kegiatan pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pembiayaan, dan penilaian. Yang mana dalam kegiatan tadi, mulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, mengkoordinasi, pembiayaan dan penilaian, itu yaitu meliputi kegiatan kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana sekolah, personalisasi sekolah, keuangan dan hubungan sekolah masyarakat. Guru harus memberikan sumbangan baik tenaga maupun pikiran. Administrasi sekolah terutama yang berkaitan dengan ketatausahaan adalah pekerjaan yang bersifat kolaboratif. Artinya pekerjaan yang didasarkan atas kerjasama dan bukan bersifat individual. Oleh karena itu, semua personil sekolah terutama guru harus ikut terlibat. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh seorang guru dalam hal-hal ketatausahaan di sekolahnya. Yang mana yang pertama meliputi pencatatan murid. Pencatatan terhadap peserta didik ini terutama adalah siswa yang baru, siswa per kelas, per semester, dan yang mengulangi kelasnya, pindahan, serta jumlah siswa yang keluar karena lulus atau bahkan karena drop out. Dengan pencatatan ini maka dengan mudah diketahui jumlah siswa dan perkembangannya pada setiap tahun ajaran. Dan di samping itu tugas lainnya adalah pencatatan daftar hadir siswa dalam rangka untuk menghitung keaktifan siswa dan partisipasinya dalam kerjasama dan sebagai alat kontrol dalam menegakkan tata tertib sekolah. Yang terpenting adalah tentang prestasi muridnya untuk dapat melihat kemajuan atau kemunduran dengan segera dapat dilihat dari dokumentasi siswa tersebut. Semua hasil pencatatan ini diperlukan sekolah sebagai bahan laporan yang nyata kepada atasannya. Oleh karena itu tidak boleh hilang atau merusak. Dan yang kedua, pencatatan tentang guru. Data tentang keadaan guru harus dicatat dengan baik, terutama tentang jumlah, data pribadi,
masa kerja dan bahan untuk usulan kenaikan pangkatnya dan gaji berkala. Dengan demikian pula, kehadiran guru melaksanakan tugas sebagai pegawai, terutama PNS, yang sangat berguna untuk pembinaan guru itu selanjutnya. Pada gilirannya, nanti semua data itu akan berguna sebagai bahan bimbingan, bahan perencanaan, pengawasan, mengkoordinasi, dan untuk sebagai penilaian terhadap pendidikannya. Data yang dicatat dengan rapi dan lengkap akan sangat menunjang untuk mengatasi masalah yang dialami sekolah maupun pribadi guru itu sendiri. Data yang lengkap akan memberikan petunjuk untuk mengambil keputusan bagi kepala sekolah. Yang ketiga, pencatatan proses belajar mengajar ataupun PBM, yaitu kegiatannya dilakukan dengan tertib untuk mempengaruhi proses kelancaran pendidikan sekolah. Dan yang terakhir, penerbitan buku-buku tata usaha. Mengingat kegiatan komunikasi lembaga pendidikan baik secara lisan maupun tertulis dengan pihak luar dan dalam lembaga pendidikannya. Komunikasi dalam bentuk tertulis dilaksanakan melalui surat, telegram, nota, dan lainnya, sehingga perlu penerbitan surat menyurat, baik surat masuk maupun surat keluar. Yang mana buku tata usaha itu meliputi buku agenda, arsip, ekspedisi, dan masih banyak lagi kesempatan lain yang mengharuskan guru ikut berperan akan terlibat dalam kegiatan administrasi sekolah, terutama dengan tata usaha sekolah. Itu berperan diantaranya yang pertama, merencanakan penggunaan ruang-ruang sekolah yang cocok, mulai dari ruang kelas, ruang kepala sekolah, sampai ruang guru, dan bahkan kegiatan yang meliputi ruangan seperti perpustakaan, UKS, musola, ataupun tempat ibadah. Dan yang kedua, merumuskan kebijakan tentang pembagian tugas mengajar para guru-guru, yang mana pastikan guru memiliki keahlian yang berbeda-beda. Maka ada beberapa guru yang diberikan tugas untuk memberikan tentang pembagian tugas-tugas guru. Dan yang selanjutnya, menyelidiki buku-buku sumber bagi guru dan buku-buku pelajaran bagi para peserta didik. Dan yang terakhir, berperan juga dalam hal surat menyurat di lingkungan sekolah tersebut, baik yang masuk maupun yang keluar. Baiklah, itulah tadi materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan salah dalam materinya, saya mohon maaf karena saya masih sama-sama belajar. Semoga masih bisa sama-sama memperbaiki. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.